Hai guys, kembali lagi bersama Lobby Film. Buat kalian para pejalan kaki, berhati-hatilah jika berjalan sendirian di tempat sepi, karena tidak menutup kemungkinan kalian akan diculik dan dijadikan bahan eksperimen oleh para ilmuwan gila. Karena pada kesempatan kali ini, Lobby Film akan membahas film yang berjudul Like Dogs. Film ini menceritakan para ilmuwan gila yang menculik beberapa orang untuk dijadikan bahan eksperimen tentang transisi perilaku manusia menjadi anjing. Tapi sebelum itu, kami ingatkan kalau konten ini adalah konten full spoiler. Dan jika kamu suka dan tak mau ketinggalan video menarik lainnya, silahkan di subscribe dulu aja channel Lobby Film. Di awal film, kita diperlihatkan seekor anjing yang sedang sarapan, serta di belakang sana ada seorang perempuan yang sedang diculik oleh beberapa orang menggunakan mobil. Korban kali ini bernama Lisa. Ia tersadar di sebuah ruangan berbentuk kotak kecil dengan rantai yang berkalung di lehernya, dan film pun baru dimulai. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang dengan membawakan sebuah makanan yang mirip dengan makanan anjing. Saat Lisa beralasan ingin pergi ke kamar mandi, orang tersebut malah menyuruhnya untuk menggunakan selokan kecil yang ada di sudut ruangan itu. Karena merasa jijik dengan makanan yang diberikan petugas, Lisa pun menolak memakan makanan itu. Hari-hari pun dilalui Lisa dengan leher terikat rantai di ruangan kecil berkotak itu. Lisa yang merasa lapar, ia pun mau tak mau harus memakan makanan yang diberikan oleh petugas tersebut. Di ruangan lain, Lisa ternyata sedang diawasi lewat CCTV. Ternyata semua gerak-gerik dan perilaku Lisa dicatat dan ditreatment dengan perlakuan mirip seperti anjing. Mulai dari tempat tinggal, makan, mandi, sampai dibuatkan kalung yang mirip dengan anjing. Yang dimana kalung tersebut diberikan alat pendeteksi kontrol sehingga dapat mencekik leher Lisa kapanpun jika ia berusaha kabur. Di hari itu, Lisa ditreatment dengan perlakuan nurut seperti anjing. Ia ditempatkan di sebuah lapangan serta mengikuti instruksi untuk berjalan. Akan tetapi Lisa saat itu malah berusaha lari dan mengabaikan instruksi itu. Tiba-tiba kalung yang ada di leher Lisa lama-kelamaan mulai mencekiknya, sampai akhirnya Lisa tak sadarkan diri akibat cekikan tersebut. Setelah sadar, Lisa sekarang berada dalam ruangan tadi dengan kondisi yang sama seperti sebelumnya. Namun saat itu ternyata ada seorang pria dalam ruangan itu juga. Ia memperkenalkan diri bernama Adam. See, I'm real. Tak berselang lama kemudian, datanglah petugas membawakan makanannya kembali. Akan tetapi saat ia ingin memakan makanan itu, Adam meminta Lisa untuk tidak memakannya. Ia mengatakan bahwa makanan itu membuat mereka berhalusinasi, lalu tak sadarkan diri. Namun Lisa tetap tenang dan mengatakan bahwa makanan tersebut tak seperti yang Adam katakan. Dan dari sini kita mulai curiga. Don't give a fuck what they think. Berbeda dengan Adam, ia tetap kekeh tidak memakan makanan itu. Sampai pada akhirnya petugas datang menghampiri Adam dan langsung menyetrum dengan diikuti kata-kata bijak. Singkat waktu, saat Lisa terbangun, ternyata jaraknya dengan Adam semakin mendekat. Dan Adam pun meminta maaf akibat dirinya Lisa mendapatkan perlakuan kasar dari petugas tadi. Namun justru Lisa tidak menganggap pusing kejadian barusan. Adam. Untuk mengisi waktu luang, mereka pun saling menceritakan latar belakang keluarga masing-masing. Tak berselang lama kemudian, datanglah petugas lagi dengan membawakan mereka makanan kembali. Tanpa pikir panjang, Lisa pun langsung menyantap makanan itu. Adam yang sudah tak lama merasakan makanan, akhirnya memakan makanan itu juga. That's not bad. Saat selesai makan, benar saja makanan itu membuat mereka berhalusinasi dan tak sadarkan diri. Okay, but let's not ignore the elephant in the room. They moved us.
Alangkah senangnya, karena ketika sadar ternyata jarak mereka semakin mendekat. Kemudian Adam memikirkan bagaimana cara melarikan diri dari tempat itu dan mencari tahu cara melepaskan kalung tersebut. Namun saat itu petugas datang dan mengatakan bahwa dilarang bersentuhan. Namun justru Lisa tak menghiraukan perkataan petugas tersebut. Hingga akhirnya petugas itu kesal dan mengaktifkan kalung pencekik sampai tak sadarkan diri lagi. Shut it off! Shut it off! Tak terasa Lisa dan Adam sudah berada di tempat itu 2 minggu dengan treatment yang terus diberikan kepada mereka. Saat petugas itu membawakan mereka makanan lagi, Adam langsung menarik tongkat yang dipakai petugas tersebut dan memukulnya hingga petugas itu tak sadarkan diri. Ia pun langsung mengambil kunci dan melepaskan rantai yang mengikat leher mereka. Namun tiba-tiba dari sini kita sudah mengetahui ternyata Lisa adalah salah satu bagian dari kelompok mereka. Kemudian kita diperkenalkan dengan kedua teman Lisa yang bernama Erica dan Georgie. Di sini Lisa sedikit protes karena tidak diberikan info terkait pagar yang beralus listrik dan makanan yang membuat pemakannya berhalusinasi. Namun Georgie di sini beralasan bahwa itu salah satu treatment agar anjing patuh ke majikannya. We're administering a mild sedative to keep the subjects obedient. Tak berselang lama, telepon berbunyi yang ternyata itu adalah salah satu dosen mereka bernama Nyonya Fisher. Nyonya Fisher mengatakan bahwa CCTV dalam ruangan penyekapan itu mati. Akibatnya mereka tak bisa mengakses sehingga tak bisa melihat perkembangan Lisa dan juga Adam. Social media deprivation is a huge component of... Adam yang terbangun dari pingsannya langsung panik karena seingatnya ia telah berhasil melumpuhkan petugas itu. Akan tetapi dengan mulut manisnya, Lisa mengatakan bahwa Adam telah berhalusinasi akibat dari makanan yang telah mereka makan tadi. You must have been hallucinating. Keesokan harinya mereka berdua berada di lapangan lagi dan harus mengikuti instruksi yang diberikan lewat speaker tersebut. Akan tetapi mereka berdua malah mencoba melarikan diri. Akibatnya kalung yang mereka pakai mulai mencekiknya, sampai akhirnya mereka tak sadarkan diri. Rooms are designed to silence the barking of bitches like you. Saat Adam sadar, ia telah terikat dan ada seseorang memakai pakaian tertutup dan menyuntikkan obat, sehingga Adam berhalusinasi tingkat tinggi seperti ini. Entah apa tujuan Georgie, kenapa ia justru menyuntikkan cairan yang tadi digunakannya kepada Adam. Saat Georgie kembali ke ruangan CCTV, kemudian Erica menanyakan kenapa saat Georgie pergi semua CCTV tidak bisa diakses. Namun Georgie memberikan alasan yang tidak masuk akal. Kemudian saat Erica akan memeriksa keberadaan Lisa, ia tak menemukan di ruangan tersebut. Lalu Erica meminta kepada semua temannya untuk memeriksa seluruh ruangan gedung tersebut. Untung saja mereka menemukan Lisa di salah satu ruangan tapi dengan kondisi terikat bersama Adam. Saat kembali ke ruangan, Erica kemudian menelpon Nyonya Fisher untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Tentu saja itu membuat Georgie kebingungan kenapa mereka berdua kembali ke tempatnya dan siapa sudah memindahkan. Why didn't she call me? Wait. Tak berselang lama Nyonya Fisher tiba di tempat tersebut, lalu meminta Georgie untuk menjelaskan apa yang telah terjadi. Karena yang dilakukan Georgie telah menyimpang dari rencana tugas kampus mereka sebelumnya. Kemudian mengancam akan memenjarakan Georgie jika ada sesuatu yang membahayakan kepada para relawan mereka. Thankful no one got hurt, or you'd be going to prison. Di tempat tersebut ternyata terdapat beberapa relawan sudah menjadi korban eksperimen. Itu semua telah disepakati melalui kontrak tertulis dan dibayar oleh pihak kampus. Kemudian Nyonya Fisher meminta untuk memasukkan Lisa ke dalam sebuah ruangan dan menyuntikkan cairan adrenalin agar Lisa terbangun dari pingsannya. I pulled you out because I need answers. Dengan keadaan CCTV telah dinonaktifkan, dosen itu mulai menginterogasi Lisa apa yang sebenarnya terjadi. Karena dari kejadian itu bisa saja membahayakan posisinya sekarang.
Akan tetapi, malang nasibnya, dosen itu malah diserang dan disuntikan obat yang sama dan dikunci di ruangan pendingin itu sampai mati secara perlahan. Kemudian, lewat CCTV, Lisa memberitahukan bahwa dirinya sudah siap dibawa kembali ke ruangan tersebut. Erika pun menanyakan kemana dosen mereka. Lisa beralasan Nyonya Fisher sudah pergi dikarenakan ada urusan mendadak. Erika yang mulai merasa ada sesuatu yang aneh berusaha untuk menelpon Nyonya Fisher, akan tetapi ia dihalangi oleh Georgie dan menyuruh Erika untuk pergi di ruangan tersebut. Saat Erika keluar, ia mulai memeriksa CCTV kembali dan menemukan tablet kontrol yang biasa dipakai oleh Nyonya Fisher. Erika yang sudah mulai curiga, lantas ia mengikuti Georgie dari belakang dan melihatnya dari balik cermin satu arah mengambil tablet kontrol tersebut. Georgie yang sedang berkeliling di ruangan tempat itu, ia melihat Nyonya Fisher yang ternyata masih hidup di ruangan pendingin tersebut. Si Nyonya kemudian memohon kepada Georgie agar menyelamatkan dirinya. Akan tetapi Georgie justru menjatuhkan kotak besi yang ada di rak tepat di kepala Nyonya Fisher, yang membuat Nyonya Fisher tewas mengenaskan. Di sini, Erika mulai menelusuri seluruh ruangan. Tiba-tiba, alangkah kagetnya ia melihat Nyonya Fisher sudah tewas secara tragis. Tak disangka, datanglah Georgie dari arah belakang Erika. Erika yang mengancam untuk melaporkan kejadian itu kepada polisi, langsung disuntik bius oleh Georgie hingga pingsan. Lisa yang ada firasat buruk langsung ingin melarikan diri dengan membuka kalungnya. Georgie yang melihatnya tak tinggal diam dan mulai mengaktifkan kalung itu, sehingga mereka berdua tak sadarkan diri. Setelah sadar, Adam dan Erika telah berada dalam satu ruangan dalam keadaan tangan yang terikat di kursi. Adam langsung marah kepada Erika karena setahunya Erika lah salah satu dari mereka. Erika coba menjelaskan semuanya kepada Adam. Dulunya ia memang bagian dari eksperimen gila ini, akan tetapi semuanya sudah melenceng jauh dari perencanaan awal, hingga akhirnya ia keluar dari anggota tersebut. Erika juga menjelaskan bahwa Lisa lah biang dari semua ini. Ia sengaja menculik dan membuat kontrak palsu karena ia tak ingin jauh-jauh dari Adam. Lisa yang mengetahui pembicaraan mereka mulai murka kepada Erika karena rahasianya telah terbongkar. Lisa pun memohon kepada Georgie untuk melepaskannya dan ingin menjelaskan kepada Adam. Namun sebelum Lisa dilepaskan, Georgie ingin menunjukkan sesuatu kepadanya. Ternyata ia menunjukkan bahwa di ruangan terpisah banyak sekali laki-laki yang keadaannya sama seperti Adam. Ya, mereka adalah mantan-mantan Lisa. Di sini Georgie mengungkapkan ia melakukan ini agar Lisa senang karena dendamnya terbalaskan kepada mantan-mantannya. Selain itu, Georgie juga mengungkapkan bahwa ia jatuh cinta kepada Lisa. Tak terkecuali, Georgie kembali memperlihatkan Lisa bahwa ia telah membunuh Nyonya Fisher untuk membuktikan cintanya kepada Lisa. The same way you were gonna make Adam see. Georgie kemudian kembali mempertemukan Lisa kepada Erika dan Adam. Saat itu Georgie meminta kepada Lisa untuk memilih antara Erika dan Adam, untuk kemudian mengaktifkan kalung pencekik salah satu dari mereka dan memilih siapa yang harus mati terlebih dahulu. Lisa yang mencintai Adam akhirnya menekan tombol yang mengaktifkan kalung Erika. Akan tetapi kalung Adamlah yang menyala sampai akhirnya ia pun mati saat itu juga. Stop. Di sini Erika kecewa kepada Lisa karena ia telah mengorbankan sahabatnya demi seorang lelaki. Kemudian untuk bebas dari permainan Georgie, mereka harus bekerja sama untuk mengalahkannya. Together. What can we do like this? Saat Georgie kembali ke ruangan, segera meminta Lisa menekan tombol untuk menyudahi permainan itu, sehingga membuat semua kalung yang berada di leher semua mantannya aktif dan seketika mencekik mereka sampai tewas. Lisa yang sudah frustasi langsung menekan tombol yang ada pada kalungnya sendiri. Akibat itu, Georgie pun panik dan langsung melepaskan kalung Lisa saat itu juga. Setelah lepas, Georgie pun seketika langsung mencium Lisa.
Melihat ada kesempatan, Lisa langsung memukul Georgie kemudian segera kabur melarikan diri dari tempat itu bersama Erika. Pada akhirnya mereka sampai pada ruangan penyekapan mantan-mantan Lisa. Saat Georgie terbangun, ia sudah dalam keadaan nungging dan kalung yang sudah ada di lehernya. Sekarang Lisa pun memasukkan tongkat itu ke bool Georgie. Sebelum film selesai, tiba-tiba Lisa langsung menghantam wajah Erika menggunakan sepotong besi di tangannya. Dan film pun selesai. Ending yang sangat menghantamkan. I love you. Buat teman-teman yang sudah menonton pembahasan film kali ini, semoga mengerti dengan pembahasannya. Saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah menonton sampai selesai. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.